Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Anggota kelompok dari kelompok 3, yang pertama ada Husnul Fatimatul Zahra, yang kedua ada Husnul Khotimah, yang ketiga ada Suci Rahmawati, yang keempat ada Raisa Wahyunur Aini, yang kelima ada Muhammad Maulana Karisma. Definisi ipteks dan seni dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada ilmu, yang kedua pengetahuan, yang ketiga teknologi, dan yang terakhir seni. Yang pertama ada ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, sistematisasi, dan interpretasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, dan firasat. Yang ketiga, teknologi. Teknologi adalah salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Yang keempat, seni. Seni adalah hasil ungkapan akal dan budi manusia. Dengan segala prosesnya, seni merupakan ekspresi dari jiwa seseorang. Di slide ini, kita akan membahas tentang dari mana sih ilmu pengetahuan didapat, apa saja sih yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Saat kita ingin mengetahui atau memperdalam suatu ilmu, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami hakikat sumber ilmu itu. Dalam Islam sendiri jelas, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi ilmu yang terbesar, dan Allah lah yang utama memberi ilmu kepada manusia. Di sini disajikan dua sumber ilmu menurut garis besar. Yang pertama, wahyu. Apa sih wahyu? Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui perantara nabi-nabinya, di mana para nabi-nabi Allah tersebut akan menyampaikan lagi kepada para umatnya. Wahyu yang dikumpulkan dalam kitab suci Al-Quran akan menjadi pedoman hidup manusia. Dalam wahyu ditemukan berbagai begitu banyak ayat yang mendorong umat manusia untuk melakukan aktivitas berpikir di dalam mengkaji suatu terutama alam semesta demi kehidupan yang beradab. Di situ disebutkan bahwa wahyu sebagai perennial mutlak, karena wahyu bersifat abadi dan akan tetap ada sebagai sumber ilmu hingga akhir zaman. Yang kedua, akal. Akal merupakan alat pengetahuan. Kenapa di situ dituliskan bahwa pengetahuan didapat dari keturunan? Karena pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah memiliki akal. Untuk alasan kenapa akal bisa digolongkan sebagai salah satu sumber ilmu, karena akallah yang mendorong pada akhlak dan akallah yang mendorong pada pengetahuan. Di mana yang pertama, akal menarik suatu kesimpulan. Akal akan dengan sendirinya mengambil sebuah hukum atas kasus tertentu dari hukum general. Yang kedua, mengetahui konsep-konsep yang general melalui 3 tahapan, yaitu persentuhan indera dengan materi, perekaman ke dalam benak, dan penyimpulan. Dan yang terakhir, akal akan dapat mengelompokkan suatu hal. Kita sebagai manusia bisa mengelompokkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Berikut beberapa alasan atau bukti nyata bahwa ilmu pengetahuan sejalan dengan agama Islam. Yang pertama, turun wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dari ayat pertama sudah diperintahkan bahwa manusia harus menuntut ilmu. Hal ini ditunjukkan dari kata iqra yang berarti bacalah. Kata bacalah atau kata iqra di sini bukan hanya tentang mempelajari atau membaca ilmu Al-Quran atau ayat Al-Quran, tetapi juga ilmu-ilmu lain yang dapat membantu kehidupan manusia. Yang kedua, banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal, pemikiran, dan pemahaman. Seperti contohnya,
Surat Al-Baqarah ayat 165 dan Quran Surat Yusuf ayat 109. Yang ketiga, Allah memandang rendah orang yang tidak mau menggunakan potensi akalnya. Dan yang keempat, Allah memandang dengan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Integrasi agama, imtek, dan seni. Dalam pandangan Islam, agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, akhlak, dengan kata lain iman, ilmu, dan amal soleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله أمثالا للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجسست من فوق الأرض ما لها من قرار. Dalam surat di atas dari surat Ibrahim yang ke-24, Alam taro kaifa, tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah yang telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Ayat 25, tukhti ukullaha, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar selalu ingat kepadanya. 26, wamsalu kalimatin, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun walaupun ditancapkan beberapa kali. Pohon itu tidak akan berbuah, berkembang, atau berbunga, atau berdaun. Tidak akan bisa. Selanjutnya, iman diidentifikasikan dengan akar dari sebuah pohon yang menumpang tegaknya ajaran agama Islam. Jadi seperti ini. Jadi kalau pohon tidak ada akar, maka pohon itu tidak akan berdiri kokoh. Maka manusia itu seperti itu. Kalau jika manusia tidak memiliki iman, maka manusia akan roboh, akan tergoyanglah imannya, maka tidak tahu yang benar apa yang salah. Kalau mereka yang mempunyai iman, pasti mereka bisa memilih jalan yang benar.
Selanjutnya, ilmu bagaikan batang pohon yang mengeluarkan dahan-dahan dan cabang-cabang ilmu pengetahuan. Jadi maksudnya gini, ilmu bagaikan batang pohon. Jadi setiap pohon pasti mengeluarkan daun-daun. Nah, kalau jika kita punya ilmu, maka keluarkanlah apa yang kita miliki. Berbagilah kepada orang yang menginginkan ilmu tersebut. Selanjutnya, amal ibarat buah dari pohon itu identik dengan teknologi dan seni. Amal ibarat sebuah pohon, maksudnya gini, jika sebuah apel memiliki buah yang lebat, pasti apel itu akan diambil buahnya. Maka dari itu, kalau kita punya amal, maka kita kasih kepada orang yang membutuhkan juga. Kalau bisa sih amal itu yang bermanfaat terhadap teknologi dan seni di bidang iptek dalam Islam. Fungsi iptek dalam Islam sebagai media share ilmu agama antar umat. Nah, di sini maksudnya adalah seorang ustadz yang memberikan ilmu kepada santrinya. Yang kedua, media untuk mempermudah belajar agama. Untuk belajar agama tidak selalu belajar langsung ke guru. Pada saat pandemi gini, belajar kan banyak lewat media sosial. Jadi kita bisa belajar apapun termasuk belajar agama lewat media sosial seperti YouTube, Instagram, WA, Facebook, Line, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah menyebarkan dakwah. Salah satu tujuan ilmu pengetahuan teknologi seni adalah menyebarkan ilmu-ilmunya dengan cara menyebarkan dakwah. Menyebarkan dakwah maksudnya adalah menyebarkan ilmu agama baik secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya tidak langsung adalah lewat perkataan, perbuatan, atau tindakan. Selamat malam. Loh enggak, ini buat yang di rumah. Kita masuk ke dalam segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Set. Ustadz, saya mau membahas tentang agama dan teknologi. Seperti tadi sebenarnya. Ya, betul. Penting. Dan sebetulnya itu sudah mau saya kembangkan. Saya belum selesai ngomong. Iya. Daripada nanti saya kasih jawaban dulu, baru nanti nanya. Jadi lebih nyaman gitu. Saya kerjanya apa? Ya kan lebih ringan gitu. Lebih ringan daripada tanya jawab. Mending sekarang kasih jawaban dulu, nanti bikin pertanyaannya kan lebih enak gitu. Ya, gimana? Gitu dong, saya tanya. Bagaimana hukumnya? Benar apa tidak, salah atau benar? Kalau membaca Al-Quran tapi pakai aplikasi. Kan banyak tuh sekarang Quran aplikasi. Itulah namanya mengislamkan teknologi. Jadi Islam ini kan prinsipnya ada dua. Yasiru walatu asiru, wabasiru walatu nafiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Jadi orang beragama itu mudah. Apa sih yang sulit dalam orang beragama? Setiap orang itu mampu untuk menjalankan agama. Orang sholat itu semuanya bisa. Orang sholat itu kalau orang nggak punya mata, nggak punya kaki, nggak punya tangan, nggak bisa naik sepeda. Tapi orang nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya bahkan buta tuli, bisa nggak sholat? Bisa.
karena sesuatu yang penting bagi agama itu dimudahkan. Setiap manusia itu apapun yang penting bagi manusia dimudahkan. Jadi prinsipnya dimudahkan. Dengan teknologi harusnya memudahkan orang beragama. Jadi boleh? Boleh banget. Karena dulu kalau nggak ada teknologi, haji bisa kacau. Kenapa? Oh, jalan kaki. Iya, jalan kaki. Itu nggak ada teknologi, bisa bengkak semuanya. Wong dulu Nabi pakai terompah, sekarang pakai sepatu. Itu semuanya. Nah, maka yasiru walatu asiru, wabasiru walatu nafiru. Disenangkan, jangan dibuat lari. Beragama itu, jadi jangan ada kesan bahwa agama itu mencekam, agama itu. Kenapa? Ada mindset yang keliru. Kita itu kalau dengar takbir aja seolah-olah, wah toko-toko sama tutup. Wah, ini ada, Allahu Akbar itu artinya serang. Padahal enggak, Allahu Akbar itu mengagungkan nama Tuhan. Nah itu harus kita rubah mindset itu. Jadi karena oknum-oknum tertentu. Ya, makanya harus kita menenteramkan dan agama itu menyenangkan. Kurang apa enggak senangnya orang beragama itu. Makanya aplikasi itu sangat baik karena nanti, bahkan nanti akan saya kembangkan itu. Nah, silakan. Tidak hanya ke anak-anak. Perkembangan seni pada masa Bani Umayyah. Seni termasuk ilmu pengetahuan yang terjadi di Bani Umayyah. Seni dibagi menjadi 4, yaitu seni bahasa, seni rupa, seni suara, seni bangunan. Seni bahasa. Kosakata bahasa bertambahnya dengan munculnya istilah-istilah baru, terutama di kota Basra dan Kufah. Seni bahasa juga diketahui di kalangan saat ini, yaitu ada seni bahasa sastra Indonesia, sastra Arab, sastra Inggris, sastra Jerman. Banyak sekali seni bahasa hingga saat ini. Seni rupa. Seni rupa berupa seni pahat dan seni ukir, di mana penggunaan khas Arab atau kaligrafi yang berkembang pesat di zaman ini. Seni rupa banyak sekali contohnya, tapi dijelaskan di sini salah satunya adalah seni ukir yang berupa kaligrafi. Sekarang kaligrafi banyak diminati untuk hiasan dinding di rumah dan bisa menjadi hobi anak-anak santri. Ketiga, seni suara. Seni suara berupa qiraatul Quran, qasidah, musik atau lagu lainnya bertema cinta kasih. Qiraatul Quran adalah membaca Al-Quran secara benar dan di lagu-lagu. Qasidah kayak tibaan. Musik atau lagu lainnya bertema cinta kasih seperti sholawat. Seni yang keempat yaitu seni bangunan, berpusat pada seni bangunan sipil yang sekarang disebut dengan arsitektur, untuk menghiasi atau memiliki aturan bangunan yang diinginkan. Keuntungan orang-orang yang berilmu dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi,
An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tansha'u ajtihada ridal talibil ilmi rawahu Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut yang dikatakan oleh Abi Dar'i, Rasulullah bersabda bahwa orang yang berilmu dimudahkan jalan menuju surga, mengalirnya pahala, mampu membedakan yang benar dan yang salah, meninggikan derajat manusia. Orang yang berilmu dimudahkan jalan menuju surga karena mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat muslim, hingga ada hadis yang menyuruh kita hingga mencari ilmu ke negeri Cina. Mengalirnya pahala karena mencari ilmu adalah sebuah kebaikan yang bisa membawakan syafaat kita di hari di kelak kemudian. Karena salah satu amal jariyah yang tidak akan putus yaitu orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkannya, mampu membedakan benar dan yang salah. Orang yang memiliki ilmu pasti mengetahui mana yang salah dan mana yang tidak dalam segala sesuatu yang akan dilakukan. Meninggikan derajat manusia. Mengapa bisa disebut meninggikan derajat manusia? Karena perbedaan orang-orang yang tidak memiliki ilmu dengan memiliki ilmu yaitu cukup jauh, baik dari segi perkataan, perbuatan, dan tindakan. Tokoh-tokoh besar dalam iptek yang terdiri dari tokoh matematika, yaitu Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, tokoh kimia, yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan, tokoh filsafat, yaitu Abu Yusuf Yakub ibnu Ishaq as-Sabah al-Kindi, dan Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi adalah tokoh di bidang sains, serta Ibnu Sina adalah tokoh yang terkenal dalam bidang kedokteran. Di sini, saya, Husnul Fatimatul Zahra, akan mengulas sedikit tentang tokoh-tokoh tersebut. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunan Ibnu Majah nomor 224 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Ilmu agama menjadi prioritas untuk dipelajari, namun bukan berarti ilmu-ilmu lain diabaikan, sebab dengan ilmulah manusia dapat ikut serta membangun kemajuan zaman, mengungkap kebenaran, dan memahami rahasia-rahasia yang Allah ciptakan. Islam pernah mengalami kejayaan pada era 780 hingga 1258 Masehi. Pada masa ini, para ilmuwan memberikan banyak kontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa dinasti Abbasiyah, banyak kegiatan penerjemahan karya berbahasa Yunani ke bahasa Arab. Saat itu, didatangkan karya-karya filsafat terbaik dari Konstantinopel. Tidak heran jika masyarakat pada saat itu mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan Islam, masjid tidak hanya menjadi tempat beribadah. Di masjid, orang-orang juga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran. Banjirnya antusiasme tentang ilmu pengetahuan membuat banyak ilmuwan Islam lahir dengan karya terbaik. Bahkan karya tersebut masih berpengaruh hingga zaman modern seperti saat ini.
Berikut merupakan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang yang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780 di Khawarizm dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun, tempat ia belajar ilmu alam dan matematik, termasuk mempelajari terjemahan manuskrip Sanskerta dan Yunani. Beliau juga mendapat gelar sebagai Bapak Al-Jabar. Karena apa? Karena buku pertama yang diterbitkan oleh beliau adalah Al-Jabar. Kata Al-Jabar berasal dari kata Al-Jabr, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam bukunya. Kata algoritme dan algoritma diambil dari kata algoritmi, latinisasi dari namanya. Namanya juga diserap dalam bahasa Spanyol guarismo dan dalam bahasa Portugis algarismo bermakna digit. Karya-karya beliau adalah buku Al-Jabar, buku Dicit Algoritmi, buku Rekonstruksi Planetarium, buku Astronomi, buku Kalender Yunani, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah Abu Musa Jabir bin Hayyan, seorang polimat terkemuka, kimiawan, ahli astronomi dan astrologi, insinyur, ahli bumi, ahli filsafat, ahli fisika, apoteker, dan dokter. Diperkirakan lahir di Kufah, Irak pada tahun 750 dan wafat pada tahun 803. Kontribusi terbesar beliau adalah dalam bidang kimia. Keahliannya ini didapatkan dengan ia berguru pada Imam Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, keturunan kelima Nabi Muhammad SAW pada masa pemerintahan Masyur Ad-Dawaqini di Baghdad. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam maupun di luar penelitian kimia, sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Beliau menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga beliau dapat dianggap telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Karya-karya beliau antara lain Kitab Al-Kimia, Al-Saben, Kitab Al-Rahman, Al-Tajmi, Al-Silak, Al-Sarki, Book of the Kingdom, Book of Esther, Mercury, Book of Balance. Yang ketiga adalah Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq As-Saba Al-Qidri, lahir pada tahun 801 dan wafat pada tahun 873. Dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam. Semasa hidupnya, selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Banyak karya-karya para filsuf Yunani diterjemahkannya dalam bahasa Arab, antara lain karya Aristoteles dan Plotinus. Sayangnya, ada sebuah karya Plotinus yang diterjemahkannya sebagai karangan Aristoteles yang berjudul Teologi Menurut Aristoteles, yang di kemudian hari menimbulkan sedikit kebingungan. Beliau adalah filsuf berbangsa Arab dan dipandang sebagai filsuf Muslim pertama. Secara etnis, beliau lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kindah, salah satu suku besar daerah Jazirah Arab Selatan. Salah satu kelebihan beliau adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut. Beliau telah menulis banyak karangan dalam berbagai disiplin ilmu, dari metafisika, etika, logika, dan psikologi.
hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, astrologi, dan optik. Juga meliputi topik praktis seperti parfum, pedang, zoologi, kaca, meteorologi, dan gempa bumi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau dikenal sebagai Razes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup di antara tahun 864 sampai 930. Ia lahir di Rai, Teheran pada tahun 251 Hijriah atau 865 Masehi dan wafat pada tahun 313 Hijriah atau 925 Masehi. Beliau sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika, dan kesastraan. Dalam bidang kedokteran, ia berguru kepada Hunain bin Ishaq di Baghdad. Sebaliknya ke Teheran, ia dipercaya untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rai. Selanjutnya, ia juga memimpin rumah sakit di Mutakadri di Baghdad. Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serba bisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam Islam. Saat masih kecil, Ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi, tetapi kemudian lebih tertarik kepada bidang alkemi. Pada umurnya yang ke-30, Ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Kemudian dia mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya, dan dari sinilah Ar-Razi mulai mempelajari ilmu kedokteran. Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Shahal At-Tabari. Kontribusi Al-Razi di dalam bidang kedokteran adalah dia merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar dan campak. Hal itu terbukti dalam buku pertama karya beliau adalah Al-Judari wal Hasabah, yang berarti cacar dan campak. Beliau juga diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit alergi, asma, dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Salah satu tulisannya dia menjelaskan timbulnya penyakit ritis setelah mencium bunga mawar pada saat musim panas. Dalam bidang farmasi, beliau juga berkontribusi sebagai pembuatan peralatan seperti tabung, spatula, dan mortar, juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. Dan yang terakhir adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Sina. Beliau juga dikenal sebagai Avicenna di dunia barat. Adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang fisiologi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Karyanya sangat terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tabib, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina. Lahir pada 980 di Afshanah, daerah dekat Bukhara, dan meninggal pada bulan Juni 1037 di Hamdan, Persia. Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak di antaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. George Sarton menyebutkan bahwa Ibnu Sina adalah ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu.
Karya yang paling terkenal adalah Kitab Penyembuhan dan Kunum Kedokteran. Ibnu Sina mula menjadi terkenal selepas berjaya menyembuhkan penyakit putra Nub Ibnu Nas al-Samani yang gagal diobati oleh dokter lain. Kehebatan dan kepakarannya dalam bidang pengobatan tidak ada tolok bandingnya, sehingga beliau diberikan gelar Asy-Syaikh Al-Rais, Maha Guru pertama. Tanggung jawab ilmuwan. Seorang yang berilmu adalah orang-orang yang istimewa, sehingga ada konsekuensi, yaitu berupa pertanggungjawaban terhadap dua sisi, yaitu kepada Allah dan kepada lingkungan. Kepada Allah, ilmu tersebut tidak hanya dipelajari, akan tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan dan disampaikan kepada orang lain. Ilmu juga memiliki banyak sekali keuntungan dan kerugian jika kita memendam sendiri ilmu tanpa mengamalkannya. Orang yang mengamalkan ilmu bukan malah berkurang ilmunya, tapi malah meninggikan dan menambah wawasan orang yang membagikan ilmu. Dan orang yang membagikan ilmu kepada orang lain hingga membawa kebaikan akan menjadi suatu syafaat kita kelak di akhirat, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang digunakan orang-orang untuk melakukan kebaikan dan salah satu amal jariah. Yang kedua, kepada lingkungan. Ilmu tersebut juga berisi bagaimana cara menjaga serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Tanpa adanya ilmu, kita tidak tahu bagaimana tindakan kita terhadap lingkungan yang membantu kita untuk hidup. Seorang ilmuwan hendaknya tidak melanggar kepatutan yang dituntut darinya berdasarkan etika umum dan etika keilmuan yang ditekuninya. Dalam suatu ilmu yang kita tuntut pasti ada etika dan sarana bagaimana ilmu ini, bagaimana mengamalkan ilmu ini, dan itu kita harus mengetahuinya dan mempertanggungjawabkan ilmu tersebut. Seorang ilmuwan dituntut untuk jujur, mengakui keterbatasan dan kegagalan, mengakui temuan orang lain, menjelaskan hasil-hasil temuannya secara terbuka dan sebenar-benarnya kepada orang lain sehingga mudah dimengerti. Jadi kita jika ingin mengamalkan ilmu, janganlah kita setengah-setengah dalam mengasihkan ilmu tersebut, tapi secara detail dan mengajarkan orang tersebut hingga bisa dan berguna bagi sesamanya. Seorang ilmuwan hendaknya tidak melanggar kepatutan yang dituntut darinya berdasarkan etika umum dan etika keilmuan yang ditekuninya. Pasti dalam suatu bidang ilmu yang kita lakukan atau kita jalankan pasti memiliki suatu etika secara umum dan khusus dalam bidang ilmu tersebut. Kita mencari ilmu tersebut pasti sangat menyukai atau penasaran, tapi kita juga harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap ilmu yang kita dapatkan. Dan seorang ilmuwan dituntut untuk jujur, mengakui keterbatasan dan kegagalan, mengakui temuan orang lain, menjelaskan hasil-hasil temuannya secara terbuka dan sebenar-benarnya kepada orang lain hingga Jadi pertanyaannya, pengertian dari perennial mutlak begitu?
10, 90, 10, 16 ingin bertanya, tolong jelaskan keselarasan antara imtak dan iptek. Jadi pertanyaan dari Anggun Larasati, apa keselarasan dari imtak dan iptek, begitu ya? Iya, beserta penjelasannya. Oh ya, disimpan, silakan. Saya Putri Pradita Kusumani Ayu, NIM 2015 1090 1013. Pertanyaan saya, bagaimanakah kontribusi iptek dan seni bagi dakwah Islam? Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Putri Pradita, bagaimana kontribusi seni dan iptek dalam dakwah Islam? Begitu? Iya. Oke. Apa ada yang lain juga? Saya izin bertanya. Oh iya, silakan. Siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Regita Nur Aziza dengan NIM 2021 10 10 10 30. Saya ingin bertanya, yang kita tahu itu kan Islam merupakan agama yang menekankan pentingnya iptek. Namun realitanya kan umat Islam itu masih kalah bersaing dengan umat lain. Itu menurut pendapat kalian, kenapa sih kok gitu? Terima kasih. Dari Regita Nur Aziza itu intinya itu kenapa ipteksnya agama Islam itu kalah dengan ipteksnya agama lain, begitu? Iya. Oke. Dari kelompok 3 yang lain, apakah akan menjawab dari pertanyaan Deta Safa Romansyah yang tentang pengertian perennial mutlak? Ya, saya Suci Rahmawati dengan NIM 15110901005 ingin menjawab pertanyaan terkait wahyu sebagai perennial mutlak. Artinya di sini wahyu akan tetap menjadi pedoman hidup bagi manusia sampai akhir zaman. Sebelum akhir zaman, wahyu atau kitab Al-Quran yang namanya Al-Quran akan tetap menjadi pedoman bagi proses kehidupan manusia, dan pedoman itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Jadi aturan atau kaidah yang ada pada Al-Quran akan tetap sama dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Terima kasih. Jadi begitu, apakah ada sanggahan atau gimana dari Deta Safa Romansyah? Oke, terima kasih. Yang kedua, pertanyaan dari Anggun Larasati. Keselarasan imtak dan iptek gitu. Kelompok 3 yang lain, apa ada yang akan menjawab? Saya. Jelaskan keselarasan antara imtek dan iptek. Jawabannya adalah perkembangan iptek bukan hanya membawa dampak positif, namun juga membawa dampak negatif yang sangat besar jika tidak dibersamakan dengan imtak. Sehingga imtak sangatlah penting bagi terwujudnya imtek yang bermoral dan berguna bagi kemaslahatan umat manusia. Terima kasih. Bagaimana dengan Anggun Larasati? Apakah ada sanggahan atau bagaimana? Tidak, terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Sekarang pertanyaan dari Putri Pradita. Bagaimana kontribusi seni dan iptek dalam dakwah Islam? Jadi kontribusinya itu seperti kayak dalam bidang kesenian ya. Kita itu bisa menggunakan dakwah kayak yang wali-wali gitu, menggunakan gamelan, lalu menggunakan wayangan kayak gitu, budaya lokal, tapi kita bisa menggunakan itu sebagai media dakwah, penyampaian dakwah. Kalau dalam teknologi kan kita sekarang ya tahu sendiri dong, kita bisa dakwah menggunakan teknologi, kita bisa lihat di YouTube, kita bisa melihat ceramah-ceramah online kayak begitu. Jadi menurut saya seperti itu. Apakah ada dari kelompok 3 yang ingin menambahkan? Oke.
Oke, saya kira cukup. Bagaimana dengan Putri Pradita? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sekarang pertanyaan dari Regita Nur Aziza. Kenapa iptek dalam Islam kalah dengan agama lain? Bagaimana kelompok K yang lain? Apakah akan menjawab? Silakan Cindy Pratiwi. Ya, perkenalkan, nama saya Cindy Pratiwi dengan NIM 2021101032. Saat ini kan kita sedang berada di zaman beberapa pendakwah itu dalam menyampaikan dakwahnya tidak sesuai dengan etika dalam berdakwah. Apalagi saat ini media pembelajaran itu kan online semua ya. Kita bisa mengakses seluruh materi dakwah itu bisa dari YouTube atau dari media manapun. Nah, bagaimana peran kita sebagai kaum muda untuk memberantas istilahnya dalam menyaring informasi-informasi dakwah yang sesuai dengan etika. Terima kasih. Jadi inti pertanyaan dari Cindy Pratiwi tadi, bagaimana cara kita untuk menyaring informasi dakwah yang sesuai dengan etika, begitu? Oke, benar. Oke, ditampung dulu ya. Aplikasi surah Al-Quran itu sudah beredar di handphone, di mana-mana lah. Terus kalau iptek agama lain kan belum. Jadi untuk kekalahan dari iptek Islam tuh kayaknya belum ada sih. Alhamdulillah belum ada. Mungkin iptek Islam lebih canggih daripada iptek agama lain. Terima kasih. Jadi begitu, bagaimana dengan saudara kita? Apakah ada sanggahan atau gimana? Ya, mungkin sudah cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Sekarang pertanyaan terakhir yaitu dari Cindy Pratiwi. Bagaimana sih cara kita menyaring informasi dakwah yang sesuai dengan etika? Kelompok 3 yang lain, apakah ada yang akan menjawab atau bagaimana? Oke, sepertinya saya sendiri yang akan menjawab pertanyaan dari Cindy Pratiwi. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, tentang bagaimana kita menyaring itu ya tergantung diri kita. Kita itu bisa memilah informasi, kan kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi itu semua tergantung dari diri kita masing-masing. Kalau kita udah tahu itu nggak baik, terus kenapa kita lihat gitu? Gitu sih kalau menurut saya. Apakah kelompok 3 yang lain ada yang bisa akan menambahkan? Iya, saya mau menambahkan. Jadi dalam menerima sumber-sumber itu kita harus mengecek sumbernya terlebih dahulu. Apakah sumber tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Selanjutnya itu kita bisa mengecek tanggal pembuatannya, karena seringkali yang sudah tidak relevan itu masih saja disebar. Maksudnya berita-berita yang sudah bisa dianggap kadaluarsa itu di-up lagi gitu. Selanjutnya itu dicek kredibilitas dari penulis dan sumber data tersebut. Dan yang terakhir itu dicek berita atau informasi itu diharuskan mencari informasi pembanding gitu maksudnya. Misalnya berita hoax itu jadi apa ya? Kita bisa mencari sumber-sumber lain gitu untuk membandingkan seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu. Bagaimana dengan pendapat saudara Cindy Pratiwi? Bukankah kalau seorang pendakwah itu pasti yang disampaikan itu hal-hal yang baik ya? Lantas bagaimana cara kita memilah itu buruk atau itu nggak baik?
kita kayak kita bisa menerimanya itu dalam pandangan baik atau buruk. Kalau menurut saya pribadi kan kayak gimana ya? Mungkin bisa dijelaskan sama kan Mbak Tika yang lain. Seperti ini ya, contoh simpelnya aja. Misalnya pendakwah itu jika mendakwahnya tuh apa ya, biasanya kan kalau yang meragukan gitu, istilahnya meragukan, itu kan kadang jadi ada apa ya, nanti kita acaranya jam segini ya, tapi tidak boleh ada gini-gini gitu, maksudnya ada yang disembunyi-sembunyikan gitu. Jadi kita harus mengenal dulu kan siapa pendakwahnya, terus materi apa, biasanya kan dijelaskan tuh di awal. Jadi itu harus mengenali dulu siapa yang akan memberi dakwah gitu. Terima kasih.